Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Mapolres Tolikara diserang sekelompok orang, seorang warga tewas. Jelang Natal, minyak tanah di Merauke semakin langka. Pastikan harga sembako tidak naik, Menteri Perdagangan sidak di sejumlah pasar Kota Sorong. Markas Polres Tolikara Provinsi Papua Pegunungan diserang sekelompok warga pada Rabu kemarin. Akibat penyerangan tersebut, 5 anggota polisi terluka dan seorang warga meninggal dunia. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan penyerangan terjadi saat 2 warga yang tengah dipengaruhi minuman keras memukul salah satu polisi di pos jaga. Polisi berusaha menangkap kedua pelaku namun mereka berhasil melarikan diri. Tidak lama kemudian pelaku datang ke Mapolres dengan membawa keluarga dan kerabat yang dilengkapi dengan senjata tajam. Mereka langsung menyerang polisi yang tengah bertugas di Mapolres. Massa semakin tidak terkendali ketika polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara. Seluruh korban sudah dievakuasi ke RSUD Wamena untuk menjalani perawatan. Polisi saat ini masih berupaya menangkap pelaku penyerangan. Tidak lama kemudian datang puluhan warga masyarakat dengan membawa alat sajam dan batu-batu bersama dengan Keka dan Ibu, ya. Kemudian melakukan pelemparan ke arah anggota yang ada di sana. Bahkan anggota kami coba lakukan negosiasi, ya, mendekat kepada warga masyarakat, ternyata juga mendapat pukulan, ya. Jadi saat itu terjadi ketegangan dan sudah diingatkan untuk membubarkan diri. Namun dari ketegangan itu, ya, dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan kami, ya, menghimbau untuk membubarkan diri, kemudian mereka tetap bersikap bahkan memberikan secara narsis melakukan pelemparan dan penyerangan terhadap bahkan beberapa warga sempat naik di pagar Mapolres. Saat itulah melakukan pembubaran dengan tembakan peringatan, kemudian tembak melumpuhkan. Jadi dari peristiwa tersebut ada 5 anggota kita luka-luka, kemudian 4 warga luka dan 1 meninggal dunia, kemudian 4 unit kendaraan Polri rusak karena jadi sasaran amukan warga, ya. Situasi saat ini sudah berangsur normal, namun aparat masih bersiaga di beberapa titik mengantisipasi serangan susulan. Arthur melaporkan dari Tolikara, Papua Pegunungan. Polisi melakukan razia minuman keras ke rumah-rumah warga yang diduga menjadi sarang penjualan miras di Merauke. Dalam razia tersebut, polisi menemukan puluhan botol minuman keras yang disembunyikan di semak-semak. Menjelang Natal dan Tahun Baru, aparat berusaha membatasi peredaran minuman keras yang kerap menjadi biang kerok keributan dan tindakan kriminalitas. Salah satu target razia yakni Jalan Ampera Merauke yang diduga menjadi sarang peredaran minuman keras. Setiap pekarangan rumah dicek satu persatu. Bahkan tong sampah tidak luput dari perhatian petugas karena warga kerap menyembunyikan miras di tempat tersebut. Kapolsek Merauke Kota AKP Anita Sanawiyah mengatakan polisi akan terus melakukan razia miras karena sudah menjadi tradisi bagi sebagian warga di Merauke untuk merayakan Natal dan Tahun Baru dengan mabuk-mabukan. Kota melaksanakan razia minuman lokal di Jalan Ampera 4, Pasar Wamanggu. Di sini kami mendapati 17 botol minuman lokal dan juga di satu tempat 17 botol dan satu tempat 7 botol minuman lokal. Langsung kami musnahkan dalam rangka menjelang Natal dan Tahun Baru agar terciptanya situasi yang kondusif.
Dari razia tersebut, polisi menyita 62 botol miras lokal jenis Sopi yang disita dari salah satu rumah di Ampera dan kawasan Pasar Baru. Minuman tersebut langsung dimusnahkan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang ABK penangkap ikan Alifah hilang saat bertugas. Peristiwa itu dilaporkan Sukri, kapten kapal Alifah, ke pos pencarian dan pertolongan SAR Bovendigul. Korban bernama Paulinus diduga terpeleset lalu jatuh di perairan Digul. Hingga saat ini, korban belum ditemukan. Menurut sang kapten, seluruh ABK baru menyadari bahwa Paulinus tidak ada saat kapal sudah sampai di daerah Anggai. Kru sempat berbalik arah untuk mencari korban, namun hasilnya nihil. Tim SAR gabungan langsung bergerak melakukan pencarian. Tim terdiri dari pos pencarian dan pertolongan Bovendigul, Polres Bovendigul, Satpolairut Polres Bovendigul, serta ABK KM Alifah dan masyarakat setempat. Dengan menggunakan speedboat, tim melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian yang jaraknya sekitar 3 km dari pos SAR Bovendigul. KM Alifah rencananya akan bertolak menuju Kampung Kaisa untuk membawa bahan-bahan hasil pertanian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Bovendigul. Kendati Natal hanya tinggal beberapa hari lagi, hingga Rabu kemarin warga Merauke masih harus antre minyak tanah. Pemandangan seperti ini setiap hari terlihat di sejumlah kawasan di Merauke. Ratusan jerigen ini menunjukkan antrean panjang warga untuk mendapatkan minyak tanah yang merupakan salah satu kebutuhan penting. Rata-rata hampir 3 jam warga harus antre untuk mendapatkan minyak tanah. Itu pun belum tentu mereka mendapatkan minyak tanah karena seringkali pasokan tidak mencukupi. Berapa lama ini? Saya kalau ada minyak baru antri, kalau tidak ada ya enggak. Karena kalau kita tunggu, misalnya tunggu minyak habis nggak bisa masak ya. Ini tadi nunggunya berapa lama? Sudah dari setengah 12 sampai setengah 12 sampai sekarang ini ya. Iya. Ini perlunya berapa lama? Berapa banyak aja ini? Berapa liter? Kalau kita kan jatahnya cuma 15 toh, Pak. 15 liter ya. Tapi lancar dapatnya. Ya, sepanjang masih di dalam stoknya masih ada ya, Masih tetap siap. kebagian. Oh, gitu. Karena memang kita perlu minyak. Tapi Bapak merasa bahwa sementara ini di jelang Natal ini memang sulit minyaknya, minyak tanahnya. Sebetulnya sudah berapa bulan memang sebetulnya nggak sulit minyak itu, cuman karena setiap datang pasti begini. Pasti setiap datang di agen mana-mana saya lihat juga begini ya, makanya di sini juga begini. Oh, gitu. Sama, Pak. Maksudnya baru kali ini Oh, baru kali ini antri ya. Perlu berapa minyak, Bu? Berapa liter? 15 liter ya. Memang sudah sering Ibu? Sudah sering antri begini? Agen minyak tanah sudah memberikan jatah untuk setiap wilayah atau RT agar tidak terjadi antrean. Namun pengaturan ini tidak efektif karena ternyata banyak warga dari daerah lain yang juga ikut mengantre. Sejauh ini agen minyak tanah hanya diberikan jatah 500 liter untuk 1 minggu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menteri Perdagangan melakukan inspeksi mendadak di Pasar Sentral Remu, Sorong, Rabu kemarin. Menteri Perdagangan sempat berbelanja di sejumlah kios di pasar, membeli minyak goreng, ayam potong, dan sejumlah barang lainnya, yang kemudian ia bagikan ke warga yang akan berbelanja. Maria Bosawer, salah satu warga yang mendapatkan minyak goreng gratis dari Menteri Perdagangan, mengaku sangat senang. Ia meminta Menteri Perdagangan ikut membantu membangun pasar sentral agar lebih baik dan modern. Menteri, bangun kita pasar yang bagus, Kak. Kita jualan, Kak. Biar enak tempe. Iya, Bapak Menteri. Di atas pecek-pecek. Di atas pecek-pecek. Di atas sampah-sampah. Mama dapat minyak dari Pak Menteri? Iya, Mama dapat minyak dari Pak Menteri. Rasanya gimana? Rasanya bangga sama Pak Menteri. Mama mau Bapak Menteri bangun pasar ini yang bagus. Sebelum ke pasar sentral, Menteri Perdagangan juga berkunjung ke pasar di Kokas, Kabupaten Fakfak. Menteri merasa prihatin dengan kondisi pasar yang sudah tua. Ia berjanji akan membangun kembali pasar tersebut agar lebih baik. Jadi Fakfak itu pasarnya juga udah tua, tapi bersih. Mudah-mudahan nanti kita akan bangun yang di Kokas, Fakfak. Nah, pagi ini saya di Sorong sama Pak Wali Kota. Ya. Ini pasarnya ramai sekali. Ini cuma ya pasar tradisional ya.
Mudah-mudahan nanti Pak Wali Kota akan berjuang menyampaikan kepada kami. Mudah-mudahan pasar bisa kita bangun ya. Itu lihat tuh ya. Ini memang pasarnya ini kan kalau bangunan besar begini, nanti saya yang menilai layak kelayakan dan sebagainya sama tim dari PU. Nanti kalau kita putuskan dibangun, nanti yang akan bangunnya Pak PU. Ini kan besar, ini kira-kira perlu 200 miliar ya. 100 miliar. Tapi kalau pasar kecil-kecil itu langsung kami di bawah 12 miliar itu langsung kami yang seperti di Kokas itu 3 miliar aja, ya udah kasih bupati nanti mereka yang bangun. Menjelang Natal dan Tahun Baru, menurut Mendak, harga-harga di pasar sentral Remu dalam kondisi stabil dan ia menjamin kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru aman hingga 3 bulan ke depan. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika melakukan sidak ke Pasar Sentral Timika untuk mengecek lapak pedagang yang menjual daging ayam, sapi, dan daging babi. Karena menjelang Natal dan Tahun Baru, kerap beredar daging kadaluarsa yang tidak layak dikonsumsi. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika menyiapkan kurang lebih 620 ton daging yang terdiri dari 600 ton daging ayam dan 20 ton daging sapi. Selain itu juga akan disediakan ayam hidup siap dipotong. Stok daging yang disediakan Dinas Peternakan jumlahnya lebih banyak ketimbang tahun lalu. Khusus untuk daging sapi, jumlah yang disediakan memang tidak banyak karena pasokan dibatasi untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku. Ayam ataupun daging yang diapik itu tidak banyak, kurang lebih hanya sekitar 2 kiloan di akhir. Ternyata sudah menurut pantauan dari dinas itu sudah bagus. Hanya itu sekarang kan penjual kalau kita lihat sudah berkurang ya di pasar sentral ini. Mereka karena keluar ya, pembeli juga sudah kurang, mereka sudah jual di luar-luar. Kebanyakan di Jalan Hasanuddin ya. Ini kan juga konsumen itu karena mereka mencari akses yang mudah kan, mereka menjual di Dinas Peternakan juga menjamin stok daging di Mimika cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dan kabupaten tetangga untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Hujan yang turun dalam sepekan terakhir ini berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Di pasar tradisional Wosi, Manokwari, Papua Barat misalnya, sejumlah kebutuhan pokok seperti tomat mengalami kenaikan hingga rata-rata Rp26.000 per kilogram akibat pasokan yang berkurang. Kalau tomat harga sudah menetap, nanti selesai Desember ini tidak tahu juga mungkin turun. Sekarang masih 20 dengan 22 dengan bulan. Jadi sekarang dijual berapa Bapak? Pengambilan jual sekarang tomat itu masih 26 dengan 25. Sebelumnya Sebelumnya murah. berapa Bapak? Sampai 1 kilo itu bisa berapa? Sini 5.000. Iya, kalau sebelumnya 5.000, paling tinggi 10.000. Selain tomat, harga telur juga sudah merangkak naik dari Rp65.000 menjadi Rp70.000 per rak. Sementara cabai keriting harganya berkisar Rp50.000 per kilogram. Bawang putih dari Rp22.000 naik menjadi Rp24.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah dari Rp38.000 per kilogram naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 5 Jayapura memperkirakan musim hujan akan melanda wilayah Papua, khususnya wilayah zona musim Kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya dan sekitarnya, Kabupaten Merauke, dan sebagian wilayah Kabupaten Kerom. Kondisi cuaca selama sepekan ke depan diperkirakan hujan dengan potensi sedang hingga lebat di Nabire, sebagian besar pegunungan tengah Papua, Mimika, Asmat, Mapi, dan Merauke. BMKG menghimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama pada periode musim hujan dan puncak musim hujan di bulan Januari dan Februari 2023.
hujan di wilayah Papua, khususnya pada wilayah zona musim atau wilayah yang memiliki perbedaan yang cukup jelas antara musim hujan dan musim kemarau, saat ini sudah memasuki periode musim hujan. Di antaranya yaitu wilayah Kabupaten Jayapura, kemudian di wilayah Kabupaten Jaya Wijaya dan sekitarnya, Kabupaten Merauke, dan juga di sebagian wilayah Kabupaten Kerong. Nah, berdasarkan monitoring curah hujan juga menunjukkan bahwa memang saat ini telah terjadi peningkatan curah hujan baik intensitas maupun frekuensi kejadian hujan, di mana memang peningkatan curah hujan ini akan terus terjadi hingga memasuki puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada bulan Januari dan bulan Februari di tahun 2023. Dan kondisi dinamika atmosfer terkini juga menurut pantauan kami memang bahwa fenomena yang tengah aktif pada saat ini pada skala global yaitu adalah fenomena La Nina dan juga angin monsun baratan yang memang telah mendominasi sebagian besar wilayah Papua, yang tentu saja ini akan berdampak terhadap kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Papua, sehingga ini akan berdampak terhadap pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Papua yang akan menjadi semakin lebih intensif. BMKG juga meminta masyarakat memperhatikan kondisi lingkungan dan khusus untuk nelayan agar terus memantau informasi perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satlantas Polres Merauke melakukan pengecekan kendaraan dinas Satlantas yang akan digunakan untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru. Kendaraan dinas ini akan digunakan untuk memantau arus lalu lintas di Merauke yang cenderung padat saat Natal dan Tahun Baru. Pengecekan detil dilakukan pada kendaraan patwal, termasuk alat pendukung seperti lampu rotator, sirine, klakson, lampu, termasuk band. Supaya kita bisa dapat membantu, ya minimal kita membantu kelancaran pengamanan Natal dan Tahun Baru. Ya memang mungkin di sini tidak ada arus mudik yang begitu padat, tapi memang mungkin di toko-toko perbelanjaan ataupun di pelabuhan ataupun di bandara mungkin sedikit meningkat, mungkin kedatangan dari Jawa ataupun dari mana, dan meningkatnya aktivitas masyarakat di perbelanjaan dalam menjelang Natal dan Tahun. Terhitung 23 Desember, Satlantas akan melakukan pengamanan arus lalu lintas di kawasan padat karena hari ini arus mudik Natal dan Tahun Baru mulai marak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Senyum anak-anak di perbatasan terlihat saat polisi Santa mendatangi mereka dan memberikan mereka kado Natal. Mereka tak menyangka polisi Santa mampir ke kampung Skou. Polisi memang sengaja datang ke rumah-rumah warga di wilayah perbatasan Papua New Guinea dan Angkasa untuk membagikan kado Natal. Datang dukungan dari Polda Papua yang mengunjungi kami di sini, yang memberikan kado dari Santa Claus. Kami terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat Hari Natal 2022. Selain di rumah, polisi Santa juga membagikan kado Natal kepada pengendara jalan. Kami juga harus berbagi kasih kepada semua masyarakat yang tentunya mungkin karena keterbatasan ekonominya, dia harus berbanting tulang untuk mencari nafkah, mempersiapkan Natal di rumahnya. Polda Papua mengambil peran itu. Kita berupaya, kami sudah sampaikan juga ke semua jajaran untuk bisa mengambil hal yang sama, menyentuh masyarakat-masyarakat yang harus kita sentuh. Semoga mudah-mudahan nanti di tanggal 24-25 dia bisa merasakan hadirnya Natal dalam keluarga-keluarga itu. Mudah-mudahan hadir Natal itu membawa kedamaian tersendiri bagi dia dan keluarga, tentunya lebih luas untuk tanah Papua. Berbagi kado Natal polisi dan warga itu telah berlangsung selama 3 hari. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.